pandangnya dia berada di area river tapi tengah. Ando, Lilia sendirian masih sanggup untuk menghadapi dua hero yang memiliki lebih keton Alpha di atas sana. REKT Karinya menanti kehadiran dari Aldos yang mungkin akan membabat habis karena wave minion tersebut. Yes, dia udah tahu akan digunakan freeze lane oleh RKT. Dia ngamanin gold buffnya terlebih dahulu, nggak mau ngambil resiko juga. Mengingat Matt sendiri adalah hero melee, sedangkan carry-nya sendiri adalah hero damage range. Versik kali ini dalam bahaya, Cosmic Vision ke area depan, namun masih bisa didinai membuat Versik masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Yoi, di atas sana ada Detonas Welcome ternyata yang berhasil langsung aja mendapatkan Karel C. Ada Sorizo yang berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi nggak bisa untuk kali ini karena hilang sudah nyawa 1-1. Sorizo ditukar dengan LJ. Yes, nice compensation tentunya bagi kedua belah tim melakukan trading kill di area jungle tadi. Dan kita bisa lihat juga mereka nggak mau greedy dari dua-duanya. Setelah berhasil mendapatkan kompensasi satu sama lain, dia reset mundur ke belakang. Bahkan Aldous di area top lane pun harus recall ke belakang. Benar-benar dibuat pulang sama RKT di area top lane. Oke, Don Randolph King-nya di bagian tengah bisa mendapatkan Karel Lunox, tapi Brilliant of Order menyelamatkan diri Lunox dari sergapan pemain EVOS Legend Versik. Pakito-nya gerek-gerek di situ dia sedang mengundang ya bagaimana pergerakan Rafaela untuk bisa masuk ke arah tubuhnya. Dia kayak ayo sini. Tersendat-sendat gerakannya, memancing keributan ya dari LJ sendiri. Versik ke area depan, Heavily Pouch-nya masuk ke area tubuh seorang Max, masih bisa mundur ke arah belakang, memancing keributan dari Turtle Pit. Kali ini Turtle ditarik ke daerah teritorial anak-anak EVOS Legend. Sorizo udah mulai mengoptimalkan positioningnya ke area depan, bahkan udah Brilliant of Order juga digunakan oleh seorang Battle, tapi kali ini Turtle-nya berhasil di-secure oleh seorang Max. Bahkan satu hero berhasil ditumbangkan. Advantage to Bigetron, disadvantage untuk EVOS Legend. Benar sekali, Pakito pun menghilang. Versiknya kali ini berhasil diambil dari tubuh EVOS Legend, menjadi sebuah kerugian. Turtle diambil oleh keton Alpha. Core utama dari EVOS Legend diambil juga lebih keton Alpha. Begitu banyaknya keuntungan yang bisa mereka ambil, namun di atas sana Aldos pun belum ada gangguan yang begitu berarti terhadap dirinya, sehingga dia dari tadi aman nih, ngumpulin stack demi stack. Semakin banyak stacknya, semakin mengerikan pukulannya. Yes, benar banget. Kita akan lihat juga RKT harus mundur ke arah belakang terlebih dahulu, gak mau ngambil resiko juga tentunya. Aldous berhasil membersihkan wave mini, tapi LJ kembali melalang buana kali ini mencari informasi yang tepat di mana keberadaan anak Bigetron Alpha di area laning phase. Kali ini dikat ke area depan, Holy Baptism masuk langsung, ada Emma Pendant di kontribusi oleh seorang Versik. 1 poin kill kembali diamankan di area river. Rafaela yang menjadi korban untuk kali ini dari Bigetron Alpha, menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Legend. 11k berbanding 11,7k, jarak yang nggak terlalu jauh di menit keempat ini masih bisa diimbangin. Tidak ada objektif dari sisi Maret yang berhasil ditumbangkan satu sama lainnya. Namun di bawah, di atas sana ada Matt yang udah mulai mendapatkan sebuah invasi yang dilakukan oleh RKT dan juga LJ, tapi LJ lebih memilih untuk mundur. Ada Rafaela, Lunox dan juga Amon di dalam minimap yang udah kita lihat mulai bergerak ke bagian depan sana, tapi KYY masuk ke dalam rumputan perlahan tapi pasti mengusir mundur pergerakan pemain EVOS Legend. Namun untuk kali ini dari Like Wheel-nya udah mulai kena ke arah satu orang, yaitu Aldous. Aldous yang dipukul mundur. Versik mencoba masuk di bagian belakang, ada Amon yang langsung dia tabrak. Ini Heavy Left Punch yang masuk ke arah perut sebelah kiri dan juga udah memberikan damage yang begitu mengerikan. Yes, sekarang hanya jual beli serangan aja yang terjadi di area top lane, tapi kalau kita bisa lihat pertarungan yang cukup sengit pun terjadi di area bottom lane ya, di mana dari Povio sendiri agak sedikit kesulitan berbeda dengan top lane-nya. Justru anak dari Bigetron Alpha berhasil menggerus gold shield turret milik anti-match. Kali ini pun gold shield turret yang terbaul di masing-masing turret milik kedua belah tim pun sudah hilang. RKT kali ini agak sedikit struggling juga walaupun masih belum tertumbangkan, dan Turtle yang kedua pun sudah mulai dipegang gitu saja oleh anak Bigetron Alpha. Informasi didapatkan tapi tak bisa diamankan, di mana Turtle-nya berhasil direnggut oleh Bigetron Alpha. Oke. Coba lihat Poveus-nya mengejar ke arah Baras. Baras masih stuck 25. Pasif PK-nya masih menyeluti diri dari Baras. Mereka pun belum bisa melawan invasi begitu banyak lagi. Namun Chaos Assault-nya udah langsung ditembakkan, masih sempat untuk lari dari anti-match. Namun udah ada lagi pergerakan dari versi memberikan tumbukannya ke arah satu orang Baras. Baras masih cukup tebal dengan kulit setebal itu, dengan kulit dinosaurus tebal ini. Sulit untuk ditumbangkan. Yes, Sorizo masih bisa menembus semua damage yang masuk ke
area dalam dirinya. Dinosaurusnya kali ini tumbuh dengan sangat baik di area bottom lane sana. Meanwhile, point of view kita berada di area mid lane. Ando masih sibuk untuk membersihkan wave minionnya, memberikan jalan terhadap wave minion yang ada di area mid lane. Namun Cosmic Vision dibuka begitu saja, Conceal dibuka oleh LJ. Udah mulai coba untuk melakukan rotasi, berikan bawah bantuan ke arah RKT di area top lane. Itulah kegunaan dari Rafaela, di saat ada yang menghilang, pasifnya menyala dan juga memberitahukan di mana aja keberadaan dari player-player dan sekarang pertempuran terjadi di bagian atas. Ada LJ bersiap untuk mengeluarkan satu pemainnya, tapi malah terkena efek dari Oli Bapti. Sepanjang saja sekarang pertempuran kembali berhasil dimenangkan oleh Valsin. Malah ada satu player langsung diamankan, tapi dengan ada match Rex menggabung 3 player langsung berhasil diambil dari EVOS Legends. Meanwhile di area mid lane kali ini Detona's Welcome to Mobile Legends dibuka begitu saja. Versik dalam bahaya karena damage dari turret, namun masih bisa mundur ke belakang dengan low HP. Namun kali ini EVOS Legends harus kehilangan objektif turretnya, di mana satu buah turret di area top lane berhasil ditumbangkan. Bigetron Alpha kembali mendapatkan advantage selagi dia berhasil merenggut 3 hero sekaligus. Benar-benar mengamuk banget Max di area top lane dengan endless shard-nya. 5 poin kill loh dari Max-nya, ini bahaya banget. Dia pastinya akan kayak level 11 berbanding level 9. Versi ketinggalan 2 level. Yes, jauh loh ini jaraknya. Untuk melakukan 1v1 situation aja apabila dia bertemu dengan Eamon, ini udah fix kayaknya bakal sulit untuk Pakitonya bisa memberikan damage begitu maksimal terhadap hero tersebut, karena dengan perbedaan level, perbedaan item, perbedaan network yang sangat-sangat jauh. Yes, benar banget, karena dari segi dua objektif turtle udah direbut dengan sangat baik oleh Bigetron Alpha. Poin di pun di kill disusul dengan objektif turret. Ini membuat Bigetron Alpha semakin maju ke depan. Bahkan kali ini pun turtle yang ketiga kembali direnggut oleh anak Bigetron Alpha, membuat EVOS Legends ketertinggalan yang cukup signifikan. Mereka langsung melalang buana kembali. Litounder menjadi korban selanjutnya. RKT mulai melakukan rotasi posisi, di mana kali ini dia berada di area bottom lane membersihkan wave mininya. Bahkan kali ini pun Versik diberikan struggling, ada sedikit kerecokan terhadap orange buff-nya. Namun kali ini Versik masih bisa merenggut orange buff sendiri. Iya, selain dari Kari pastinya ada Ando yang mungkin diharapkan untuk memberikan burst damage-nya. Tapi dari tadi juga Ando belum terlihat dalam tim fight-nya. Ayo Pendant kali ini langsung kena, tapi bila nomor langsung berhasil dikeluarkan begitu aja. Selamat sudah Lunox-nya. Tapi untuk kali ini ada Plexus yang langsung dikeluarkan oleh Ando, pergi ke arah yang tidak benar. Dan juga ada Detona's Welcome yang langsung menelan ke arah satu orang. Ada LJ menjadi korban tambahan. Pakitonya engkau mau pergi ke arah mana? Ada Golden Staff kali ini dimiliki oleh Kari. Akankah Kari join the fight? Missile expertnya dikeluarkan. Anti-match pun udah berada di area tengah. Versiknya ingin pulang atau tidak, tapi malah memberikan tumpukannya. Miss ternyata tidak terkena ke arah Mat. Matnya numpang lewat, Matnya selamat. Ada Invincible yang dimiliki oleh Max. Max pun pergi ke arah yang lain untuk sekarang. Yes, kali EVOS Legends berhasil melakukan evakuasi yang bagus di area mid lane. Setelah 2 hero-nya tumbang, mereka berhasil mengurungkan niat Bigetron Alpha untuk merenggut mid lane turret mereka. Kali ini pun Max kembali melalang buana mengambil objektif dari jungle yang ada tentunya. Kali ini pun kita bisa lihat Turtle sudah berubah menjadi Lord. Lord akan muncul dalam waktu 34 detik lagi. Dari kedua belah tim sama-sama buying time untuk bisa mendapatkan peluang mengamankan objektif. Oke, ini jaraknya udah mulai cukup jauh untuk networknya ya. Ada sekitar 6 ribuan loh. Wah, jauh banget sih itu. Walaupun masih ada chance juga sih untuk EVOS Legends mengejar ketertinggalan mereka. Oke, anti-match di atas masih clear terhadap wave minion. 12 detik lagi Lord akan muncul namun di bawah. RKT mendapatkan sebuah invasi, flicker dikeluarkan dan informasi yang didapatkan. Defendernya juga kena langsung ke arah 2 orang. Siapa yang akan menjadi korban untuk kali ini? Tapi Max-nya masih bisa menghilang, masih bisa mengghosting pemain dari EVOS Legends dan dia pun selamat. Again and again, sudah ganteng, jago ghosting pula. Waduh, berat sih ini Max bahkan masih bisa mundur ke belakang, nggak jadi tershutdown. Tabungannya yang udah ditabung di BCA susah payah nggak jadi direnggut begitu saja oleh EVOS Legends. Dia masih bisa menyelamatkan tabungannya dan mundur ke belakang terlebih dahulu. Dan Lord yang pertama udah mulai muncul ke arah Land of Dawn. Kali ini pun kedua belah tim udah mulai menjaga turret tersebut dan mungkin akan memancing keributan juga untuk melakukan bait terhadap Lordnya. Level 14 loh, LJ-nya bersiap maju ke bagian depan kah? Masih benar aja menjadi sebuah tembok utama, perimeter utama yang dia ciptakan dari tadi agar pemain di Bigetron Alpha nggak bisa lalu masuk ke dalam area pertahanan dibikin oleh EVOS Legends. Sorry Zo, di atas berusaha untuk mempertahankan stacknya. Ada wave mini yang lewat, itu pun bisa dimanfaatkan. Pasif biganya harus tetap ada, tapi Lord udah mulai dicolek-colek. Ada pergerakan dari anti-match, mulai memukul dengan seluruh yang dia miliki. Maju ke bagian depan, tapi Lord berhasil didapatkan oleh medan pertempuran kembali pecah. Udah ada CV lagi masuk ke dalam area pertempuran. Biar udah langsung dikeluarkan begitu aja, namun satu orang sepertinya akan menjadi korban untuk kali ini. Udah ada anti-match
menjadi korban tambahan. Akankah EVOS Legends berhasil dilumat habis untuk kali ini karena hanya menyisakan 3 orang aja? Yes, kali ini EVOS Legends harus lari terbirit-birit setelah berhasil merenggut nyawa dari KYY. Kali ini mereka nggak mau mengambil resiko. Mereka harus bisa melakukan defense mekanisme. Bahkan kali pun Bigetron Alpha, mereka nggak mau membuang peluang. Langsung melakukan eksploitasi terhadap jungle milik Versik. Mid lane Tadat menjadi korban selanjutnya. Tujuan utama Wow. Bigetron Alpha. Bahkan kali ini pun Ando harus maju ke arah depan dan kembali direnggut nyawanya. Bigetron Alpha mengamuk di area pekarangan milik EVOS Legends. Oke, di bawah coba lihat. Lordnya sudah siap menabrak masuk. Memang bukan Lord yang sudah di-enhance, tapi setidaknya Bigetron Alpha tetap memiliki sebuah daya dobrak tambahan guna untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini. Lihat Speedy Like Willa tadi udah diaktifkan, memberikan damage ke arah player Bigetron Alpha, tapi impact-nya masih belum terlalu besar. Waduh. Namun Pakitonya malah menjadi korban kali ini. Max-nya berhasil mendapatkan 1 orang lagi. RKT masih berusaha untuk menghilangkan wave minion yang siap menabrak karena Ibita Taren dia ibunya. Udah ada Barats maju ke bagian depan, mengumpulkan stacknya. Missile Expert menarik langsung ke arah Lilia, tapi Lilianya masih bisa selamat karena Detonas welcome-nya belum mau dikeluarkan. Lord yang belum ter-enhance pun kembali memberikan perubahan besar bagi Bigetron Alpha. Bahkan kali ini pun EVOS Legends terlihat tertekan. Mereka kehilangan Inner Beater ternyata di area bottom lane. Kali ini Sorizo, Dinosaurs-nya dikit saja oleh RKT. Kali ini setengah dari aksi Sorizo bener-bener sedikit. Bahkan kali ini pun Sorizo masih sempat mengeluarkan flick out-nya dan tak tertumbang di area bottom lane oleh RKT. Udah mulai terlihat ya efek dari Kari ya. Iya. Sakit banget. Banget. Sakit banget, tapi konselnya udah mulai diaktifkan. Mereka pergi ke arah mana? Mereka siap untuk melakukan aksi penculikan seperti yang untuk pemain di Bigetron Alpha. Tapi dari sisi item kita lihat sudah terkumpul begitu banyak item-item yang dimiliki oleh Max itu sendiri. Tapi di bagian tengah KYY yang terlalu maju ke bagian depan. Ada Oli Baptism yang udah kena, tapi untungnya dia masih bisa pergi dari area tersebut. Ditabrak kali ini Chase Fate-nya. RKT masih bisa lagi Phantom Step ke bagian belakang, namun udah ada satu player yang tertinggal di bagian depan sana. LJ-nya berjibaku seorang diri bersama dengan anti-match-nya. Botol kau pergi ke arah mana? Lompat lagi ke bagian belakang, tapi shutdown berhasil dilakukan. Ada Rafaela kali ini yang menyusul langsung ke arah tempatnya. Namun Pakito juga mendapatkan hal yang sama. Pakitonya menjadi korban tambahan. Mereka masih melakukan fight di depan sana. RKT pun kembali adil untuk memberikan Speedy Like yang begitu menyakitkan. Phantom Step-nya terus dikeluarkan guna untuk memberikan Like Will tambahan dan juga damage yang begitu mematikan. Yes, Bigetron Alpha, Max-nya harus tumbang begitu saja. Tabungannya pun harus terpecahkan, membuat anak Bigetron Alpha harus mundur ke belakang. KYY sebelum kematiannya pun dia nggak mau mati tanpa perlawanan. Versik menjadi korban selanjutnya. EVOS Legends, mereka sudah memberikan dobrakan karena Bigetron Alpha, membuat anak dari Bigetron Alpha harus mundur ke belakang dan kembali melakukan manage terhadap wave minion mereka di masing-masing laning phase. Kali ini pun Ando harus mulai berhati-hati karena ada beberapa part di mana dia selalu berhasil terculik oleh Bigetron Alpha yang membuat dia harus minimalisasi. Tapi kali ini kita nggak lihat LJ nggak narik siapapun di area top lane. I'm offended-nya nggak kena barusannya. Benar. Berarti setup yang mereka lakukan reset lagi. Benar banget. Ulang lagi, tetap mereka kehilangan satu Beta Tara. Berarti mereka kalah dari sisi wave minionnya. Ada wave minion yang cukup besar juga yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha. Ada super minion yang udah mereka milikin. Mereka bergerak full ke bagian bawah. Ada sekitar 4 sampai dengan 5 orang seluruh pemain dari EVOS Legend ada di area tengah ke bawah loh, tengah ke bottom lane. Yes, benar banget. Kali ini kita udah lihat juga di mana Bigetron Alpha berhasil memanage wave minionnya. Bahkan di area bottom lane pun wave minion mereka sudah mulai on the way untuk mengarah ke base start EVOS Legends. Kita udah bisa lihat juga dari sini EVOS Legends mereka prefer untuk bermain di ambush aja. Udah mulai coba untuk cek dengan resource yang dimiliki, tentunya nggak mau mengambil resiko juga. Sedangkan Versik di sini coba untuk berkesempatan mengambil possibility jungle yang bisa diambil karena ingat kita bisa lihat juga Lord yang kedua ini adalah Lord came by Samsung Galaxy A52s 5G sudah mulai muncul ke area Land of Doubt. Yoi, Versik di atas clear terhadap satu wave minion. Konsel yang mulai diaktifkan. Ada Lord yang udah dicolek-colek. Akankah EVOS Legend maju ke bagian depan? Sementara itu dari Angry Gloom yang dimiliki oleh Ando terus-terusan dikeluarin. Di reset sudah Lordnya. Mereka pun harus setup ulang lagi. Pakito udah join the fight. Gak bisa solo-solo lagi untuk sekarang. Kenapa? Karena ada Aldous yang siap untuk memakan mereka. Tapi ada pause ternyata. Ada pause yang diminta oleh player dari Bigetron Alpha. Oke, mungkin ada sedikit technical issue yang dialami oleh anak Bigetron Alpha yang membuat kita harus menunggu sejenak hingga technical issue dari anak Bigetron Alpha kelar. Kelar, teman-teman sabar dulu ya. Sabar. Tahan. Kita akan lihat juga ya di mana dari anak-anak Bigetron Alpha mereka berhasil memberikan dobrakan yang luar biasa, membuat anak-anak EVOS Legends terpressure ya. Terpressure. Ini satu Beta Tara udah berhasil diambil. Benar. Cuman di sisi lain, walaupun Karinya terancam, tapi Kari udah menunjukkan impact-nya. Yep.
agak sedikit sulit nih kalau mereka mau tetap melakukan team fight. Ada Kari, lalu ada Lilia. Benar. Dua sosok ini di bagian belakang, kalau nggak dihabisin terlebih dahulu, sulit. Yes. Sulit banget. Setuju banget, karena ini juga udah bisa dibilang menuju mid game ya, dimana dua hero tersebut perlahan tapi pasti dia juga scaling dari segi item juga ya kan, dari segi positioningnya juga RKT bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik juga. Terlihat dari KDA-nya dia minim terpick off juga, walaupun keadaan dia di area top lane tadi terpressure habis-habisan. Turret yang dijaganya pun harus hilang juga Pak Pulung. Kita lihat aja setelah mungkin technical issue ini selesai, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Big Ton Alpha untuk bisa menangkan tim fight-nya, karena mereka dari sisi objektif mereka udah menang jauh banget. Benar banget. Parah banget menangnya. Mereka udah berhasil mengacak-acak seluruh lane yang dimiliki oleh EVOS Legends. Cuma EVOS Legends dengan tidak adanya area pertahanan pun, mereka masih bisa keluar rumah loh. Mereka masih bisa keluar kandang. Mereka masih bisa santai sampai dengan ke area Purple Buff, ke area River bahkan tadi. Benar banget, karena memang ada Lordnya. Mereka udah benar-benar ready juga untuk melakukan kontes apabila anak-anak Bigetron Alpha memberanikan diri untuk memulai. Bahkan kita juga ada lihat momen-momen di mana Bigetron Alpha juga memancing keributan dengan terhadap Lordnya, dan EVOS Legends pun nggak menurunkan tempo permainannya. Mereka masih tetap memberanikan diri untuk berada di area tersebut, dan ini menarik banget tentunya ya. Bigetron Alpha mereka benar-benar ingin bermain secara cepat juga, karena memang dia tahu ada Versik juga. Tapi balik lagi dari defense mechanism yang dimiliki oleh EVOS Legends ini benar-benar yang harus diperhatikan dan nggak boleh di underestimate juga untuk anak Bigetron Alpha, karena masih ada kesempatan besar banget untuk anak-anak EVOS Legends mengembalikan keadaan bahkan Pak Pulung. Iya, karena untuk dilihat sendiri dari Pakitonya dengan jab, heavy left punch-nya, knockdown strike-nya, dengan hero-hero tebal itu lama Bu. Lama banget, serius lama banget Pakitonya bisa mendapatkan poin kill. Tapi berbeda cerita dengan adanya dua hero yang mungkin mensupport di bagian belakang, tapi LJ juga di sini. Crowd control yang dia punya itu harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Popheus juga. Tapi untuk Bigetron Alpha mereka punya daya dobrak tambahan. Aldusnya ini nih yang gue penasaran. Aldusnya mau terbang ke arah mana? Lalu untuk Amonnya bakal ngincer siapa? Yes, benar banget sih, harus mulai dioptimalkan terhadap dua hero yang kita mention ya, RKT dan juga Ando tentunya. Dan kita langsung masuk aja ke gamenya, mengingat dari technical issue yang dialami oleh Bigetron Alpha sudah selesai. Bahkan kali ini pun kita kembali melihat di mana Bigetron Alpha memancing keributan dengan melakukan blade terhadap Lord yang kedua. Yoi, Lordnya udah dicolek. KYY masih tetap mempertahankan, nggak mau di reset ya. Makanya dia tetap berada di situ, tapi sepertinya di reset untuk kali ini. Di reset karena kayaknya udah terkikis juga, apalagi dia kan Rafaela ya Pak Pulung ya. Terkikisnya agak cukup sakit sih, memakan setengah dari HP. Tapi kali ini Sorizo memberikan distraction sebagai dinosaurs yang sudah bertumbuh dengan sangat baik. Dia coba untuk mulai memberikan distraction ke anak-anak EVOS Legends. Bahkan kali ini pun Chase Pit dibuka begitu saja oleh seorang Aldous mengarah ke RKT. Dan ini dalam bahaya. RKT terus tumbangkan dengan yang close shot dikeluarkan oleh seorang Max. Bahkan kali ini pun anti-mage berhasil menumbangkan seorang Max. Kali ini EVOS Legends coba untuk memberikan serangan balik. Versik ditelan begitu saja. Cosmic Vision masuk dari tubuh seorang Versik. Sorizo masih coba untuk menahan segala bentuk damage yang diberikan oleh EVOS Legends. LG dan kawan-kawan prepare untuk mundur ke belakang. 4 versus 4. Bigetron Alpha langsung mengarah ke area Lord yang kedua. Iya, beruntung EVOS Legends masih punya pergerakan dari Lil yang sangat-sangat baik juga. Tadi dia masih bisa menyamakan dirinya. Ada Angry Gloom-nya, namun sekarang konselnya diaktifkan, siap untuk maju ke bagian depan. Tapi oleh Baptism-nya memperhatikan permainan dari EVOS Legends, di mana mereka tadi terhenti di bagian atas sana. Detonas welcome pun gak siap untuk menampung dan juga menelan ke arah pemain EVOS Legends. Versiknya mengejar ke bagian depan. Ada Holy Healing yang dimiliki oleh Rafaela, bisa menyelamatkan dirinya beserta dengan pergerakan dari Amon. Dan juga untuk EVOS Legends, mereka belum menyerah dengan adanya Lord yang diambil oleh Bigetron Alpha. Mereka tetap bisa menabrak loh ini. Yes, mereka masih bisa memberikan serangan balik terhadap EVOS Legends, terhadap Bigetron Alpha, Dan ini kita bisa lihat juga di mana anak EVOS Legends mereka sudah mulai ready kembali. Satu hero dari Bigetron Alpha sedang tertidur selama 14 detik lagi. Meanwhile RKT sudah mulai muncul, bahkan kali pun RKT harus mulai berhati-hati karena kali Chase Pit itu dibuka begitu saja. Bahkan Bigetron Alpha pun sudah mulai bergumul di area top lane, berkumpul tentunya, tapi ternyata diurungkan begitu saja oleh seorang Aldous. Oke, dan Lord pun masih bisa dihalau. Lordnya masih bisa digagalkan. Mereka masih bisa mendapatkan sebuah area pertahanan yang mereka pertahankan dari tadi untuk EVOS Legends. LG-nya masuk ke dalam rumputan. Antivirus kali ini menjadi milik Matt. Begitu juga oleh KY ya. Dan Antivirus di mana burst damage pun bisa ditahan dengan satu item defense ini. Amonnya bergerak di bagian bawah. Akankah ada satu
split push yang dilakukan oleh Bigetron Alpha dengan hero ini, karena kita tahu mobilitasnya cukup tinggi. Tapi terlihat ini dia itemization-nya untuk Aldo sendiri, Thunderbird, lalu udah ada Brute Force, Athena Shield, Antiquiras, Malefic Roar menjadi satu-satunya item attack di dalam tubuh dari Aldos. Yes, bahkan RKT pun sudah full item ya, ada Golden WON Staff, juga ada ya. WON pun udah ada untuk mengantisipasi hero fisikal dari anak Bigetron Alpha, udah jadi Thunderbolt juga untuk memberikan efek slow, dan Athena Shield sebagai bentuk respect terhadap magical damage dari Bigetron Alpha. Dan kita bisa lihat juga kali ini EVOS Legends kembali bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Bigetron Alpha, dan juga Lord yang sudah ter-enhance pun masih belum bisa jadi jawaban Bigetron Alpha untuk menembus pertahanan milik anak-anak EVOS Legends di game yang pertama kali ini, Pak Pulung. Yap, dengan Thunderbell diharapkan dari RKT mungkin akan memberikan efek slow terhadap beberapa pemain yang terkena ya. Yes. Dari Spirit Coil yang udah diaktifkan, Panther Slam udah diaktifkan, belum lagi Endless Battle, Golden Staff juga udah dia punya. Athena Shield kali ini menghalangi damage yang akan dihasilkan oleh Lunox yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Sementara RKT masih clear terhadap wave minion di arah bottom lane-nya sendirian. Namun untuk Ruby dekat dengan RKT masih tetap bisa menjaga bagaimana pergerakan dari rekannya. Immortal pun udah diambil oleh RKT. Satu item apa yang dia tukar? Sepatu. Oke, sepatunya diganti jadi Immortal ya itu ya. Yep. Dan ini bentuk pertahanan tentunya bagi RKT, dan kita lihat juga LG memberanikan diri untuk maju ke depan. Chase Page dibuka begitu saja, tapi siapa akan menjadi targeting dari Chase Page yang dibuka oleh seorang Matt kali ini maju ke arah depan. Kali ini pun kita bisa lihat juga udah ada Winter Punch yang dibuka oleh Ando, bahkan dia menjadi diberikan oleh Bigetron Alpha terlalu sakit. Lily yang menjadi korban selanjutnya. LG dalam bahaya, bahkan anti-match harus tumbangkan begitu saja. Matt berhasil mendapatkan double kill. Looking for more. Fraksi kali ini akan menjadi korban selanjutnya, namun masih bisa men-sustain damage yang masuk. 3 hero dari anak EVOS Legends harus hilang begitu saja, Pak Pulu. Wow, di saat dipukul mundur menggunakan Lilia itu agak sedikit sulit, di mana kita sekarang melihat lagi 2 hero di bagian atas. Ada Oli Baptism tadi langsung kode ke arah Persiknya. Oh, namun tidak, itu adalah RKT, di mana sekarang Persik seorang diri ada bisa taruh di bagian tengah, langsung dihancurkan begitu aja. Mereka tidak ada satupun yang kurang dari dalam tim Bigetron Alpha, dan kemungkinan kemenangan akan sangat besar bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Dan bener aja wave minionnya udah akan masuk dan juga menabrak 1-0 harusnya untuk Bigetron Alpha wipe out kali ini. Wow. Bigetron Alpha take the game yang pertama. Tapi ingat, ini adalah best of 3 series. Yep. Bigetron Alpha masih belum bisa